Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Tapi di video kali ini teman-teman, aku tidak mau bersih-bersih rumah. Hari ini aku mau pergi belanja bulanan. Dan di video kali ini aku mau memberikan kepada teman-teman semua tips menghemat pengeluaran bulanan. Namun sebelumnya aku mau ajak kalian dulu untuk jalan-jalan di tempat tinggal aku. Ini tuh kota Pelabuhan Ratu, kota kecil ya teman-teman. Ini jalanan menuju ke tempat perbelanjaan. Nah di sini tuh tepatnya di Jalan Siliwangi ini biasanya dipenuhi dengan orang-orang. Pokoknya apalagi kalau bulan puasa, di sekitaran alun-alun Masjid Agung Pelabuhan Ratu ini penuh dengan orang-orang. Di sini tuh berjajar penjual makanan, kemudian orang-orang yang biasa ngabuburit. Jadi alun-alunnya seperti ini. Di sini tuh masih sepi sekarang. Dan selama 2 tahun kemarin tuh banyak sekali penjagaan di sini karena memang masih Covid gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan tahun sekarang berjalan seperti biasanya. Umat muslim bisa merayakan puasa Ramadan, pokoknya sukacita bulan Ramadan. Sore-sore biasanya kita itu berbelanja makanan di sini, pokoknya penuh dengan kegiatan-kegiatan Ramadan. Ini teman-teman, aku mau menuju ke tempat berbelanja. Di sini aku berbelanja di Yogya. Yogya ini masih terbilang baru ya di Pelabuhan Ratu. Jadi masih orang-orang tuh masih pada belum ada saingan gitu teman-teman, karena masih ada cuma satu-satunya di sini supermarket yang gede yang ada di Pelabuhan Ratu. Dan di pinggirnya tadi itu ada Bang Jabar di situ. Jadi untuk teman-teman yang kangen suasana kampung halaman, misalkan ada yang teman-teman aku yang nonton yang dari Pelabuhan Ratu, kemudian kalian lagi merantau, mudah-mudahan dengan video pembuka aku bisa mengobati rasa kangen kalian ke kota kecil Pelabuhan Ratu ini. Lanjut ke tema awal ya teman-teman, bagaimana cara aku menghemat pengeluaran bulanan. Jadi salah satu dari sekian banyak penyebab bagaimana kondisi keekonomian kita bisa terpuruk adalah karena tidak ada keinginan dari kita untuk mengelola keuangan, atau kita itu enggan menghemat pengeluaran bulanan. Belum lagi misalkan kita itu tidak benar-benar paham bagaimana membuat anggaran untuk berbagai kebutuhan, membuat perencanaan keuangan dan menentukan tujuan keuangan. Jadi sebesar apapun pendapatan bulanan yang kita miliki atau suami dan kita miliki akan terus menguap apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Nah teman-teman, dari sekian masalah keuangan yang kita alami, cara mengatasinya sebenarnya sederhana, yakni belajar untuk menghemat pengeluaran bulanan. Jadi dengan menghemat pengeluaran bulanan, itu artinya kita memiliki sisa uang dari pendapatan yang kita dapatkan rutin setiap bulan itu, dan sisanya bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di kemudian hari, alias kita bisa menabung gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman, cara hemat aku atau tips menghemat pengeluaran bulanan aku yang pertama itu tuh membuat anggaran bulanan. Jadi cobalah mulai membuat anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu bulan. Tentukan misalkan nominal uangnya itu berapa yang dibutuhkan. Nah kalau aku setiap bulan itu aku budget 800.000 setiap satu bulan untuk belanja keperluan seperti sabun. Pokoknya keperluan bulanan seperti ini aku budget 800.000. Itu biasanya itu tuh ada lebihnya, biasanya 800.000 juga kalau memang benar-benar
kita tidak belanja di luar dari daftar atau list belanjaan yang kita bawa dari rumah. Nah, selanjutnya setelah anggaran kita tetapkan, kita juga bisa memfokuskan anggaran tersebut khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi tidak lebih dan juga tidak akan kurang. Nah, teman-teman, kalau kita sudah benar-benar punya anggaran untuk belanja bulanan, pastinya kita itu akan menggunakannya untuk benar-benar keperluan saja yang penting. Karena memang jatahnya itu cuma segitu gitu, teman-teman. Pokoknya untuk keperluan seperti sabun, keperluan dapur, kita harus benar-benar diutamakan. Dan di sini aku juga menemukan banyak sabun yang aku inginkan, yaitu sabun untuk ruangan ya teman-teman. Tadi tuh aku cari-cari dari udah lama, baru nemu sekarang, alhamdulillah. Dan kebetulan sekali tanggal 31 Maret ini banyak sekali promo. Ini tuh promo terakhir katanya, promo munggahan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, jadi ada uang sisa dari belanja itu untuk aku belanja memenuhi kebutuhan atau keinginan aku yang lain. Dan tips yang selanjutnya supaya kita tetap hemat berbelanja bulanan, maka fokus pada kebutuhan bukan pada keinginan. Tentukan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam 1 bulan. Misalkan kebutuhan sabun cuci itu berapa yang dibutuhkan. Kemudian sabun mandi yang dibutuhkan berapa, odol berapa, sampo berapa, pewangi pakaian berapa, kemudian untuk saus, kecap yang ada di dapur. Nah, kalau misalkan kita perlu, catat semuanya dalam daftar. Nah, ini teman-teman, untuk teman-teman yang salfok dengan minyak-minyak ini, akhirnya minyak itu ada semuanya teman-teman. Tidak ada lagi yang kosong setelah benar-benar harganya itu ditentukan dengan harga yang lumayan mahal ya. Pokoknya jauh dari kemarin. Nah, kalau kemarin itu cuma 25.000 kalau nggak salah ya. Sekarang tuh jadi hampir 50.000, hampir bukan naik lagi, itu pindah ya kayaknya teman-teman. Tapi walau bagaimanapun mahalnya tetap saja karena kita butuh, apalagi sekarang bulan Ramadan, makanya dibeli saja gitu teman-teman. Mudah-mudahan semua rezeki teman-teman yang nonton video aku ini rezekinya banyak, bisa membeli semua kebutuhan kita walaupun harga-harga sekarang itu pada naik. Kita itu harus benar-benar fokus ya teman-teman terhadap apa yang menjadi kebutuhan. Pokoknya hindari yang namanya keinginan. Baik itu misalkan keinginan untuk mampir dulu di kopi kalau lagi belanja, atau mampir dulu di tempat makan. Kita misalkan mampir dulu ke toko pakaian yang bermerek, tas bermerek dan sebagainya. Pokoknya kita harus benar-benar mematuhi apa yang sudah kita anggarkan. Makanya kalau belanja seperti ini sebaiknya membawa uang yang benar-benar pas saja teman-teman. Kalau misalkan mau bawa lebih juga, bawa lebihnya itu jangan semuanya. Makanya aku di sini sudah mulai punya dompet pintar itu ya, dompet yang udah ada kotak-kotaknya gitu teman-teman. Jadi misalkan kita untuk belanja bulanan berapa, untuk belanja mingguan berapa, semuanya sudah aku pisahkan. Tapi biasanya kalau godaan itu datang, kita itu bakalan kita pinjam dulu lah dari sini misalkan. Makanya sebaiknya jangan dibawa saja. Kalau misalkan kita masih suka tergoda, maka cukup bawa 1 amplop saja ya teman-teman untuk berbelanja bulanan seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita harus memprioritaskan harga yang lebih murah. Jadi kalau ada yang lebih murah, kenapa kita nyari yang harga mahal? Dan seperti yang sudah tadi teman-teman lihat, tanggal 31 Maret ini banyak sekali promo-promo. Jadi aku lebih memilih yang promo. Bahkan aku itu sampai membandingkan harganya, misalkan ini yang promo sama yang enggak. Tapi tetap yang promo itu yang benar-benar barang yang aku pakai sehari-hari gitu teman-teman.
baik itu merek sabun ataupun merek makanan. Jadi teman-teman, aku itu udah pertama kali berbelanja, dari pertama kali itu udah memilih gitu teman-teman, memilih merek mana yang benar-benar cocok. Kalau di sabun, baik itu sabun cuci baju, untuk nyuci gitu, jadi aku cari yang benar-benar harganya itu bukan bawah ya, tapi harganya itu standar aja gitu teman-teman. Yang penting kan bersihnya. Jadi ingat, tujuan kita itu hendak menghemat pengeluaran bulanan, sehingga kita harus benar-benar mengupayakan agar hal ini bisa berjalan dengan baik dan selalu terarah. Jadi jangan pernah lelah untuk membandingkan harga gitu teman-teman. Tips yang selanjutnya teman-teman, kita langsung sisihkan pendapatan. Jadi ketika kita mempunyai pendapatan bulanan, kita itu harus sisihkan 60% untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian 20% itu untuk dana darurat, kemudian 20% lagi untuk menabung. Jadi kalau misalkan kalau penghasilan kita 1 bulannya 10 juta misalkan ini, berarti 20%-nya itu 2 juta ya teman-teman. Si 2 juta itu langsung aja disimpan gitu. Jangan menunggu sisa, karena jarang sekali misalkan uang itu bersisa biasanya. Nah, tips yang selanjutnya teman-teman, rutin mencatat pengeluaran untuk membantu kita dalam banyak hal. Nah, yang pertama kita itu bisa tahu pengeluaran apa yang sudah kita keluarkan, jumlahnya itu yang besar, atau misalkan pengeluaran apa yang jumlahnya kecil. Pokoknya semuanya harus benar-benar dicatat. Untuk belanja apapun kita catat, supaya nantinya kita benar-benar pas perhitungan kita, tidak akan membawa uang yang terlalu berlebihan, atau kita tidak akan membawa uang yang kurang untuk berbelanja. Karena kebutuhan setiap orang itu pasti beda-beda ya teman-teman. Misalkan aku yang keluarganya banyak, anak aku ada 6, keluarga berarti semuanya ada 8. Pasti kebutuhan aku itu berbeda dengan teman-teman yang anaknya masih 1, masih 2 gitu teman-teman. Pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan pendapatan kita juga. Dan tips yang selanjutnya teman-teman, kita itu harus benar-benar menghindari yang namanya hutang. Apapun jenisnya, sebisa mungkin hindari berhutang, entah itu besar atau misalkan kecil. Contoh yang paling kecil, kita itu hindari yang namanya menggunakan kartu kredit. Karena biasanya kalau kita punya kartu kredit kan gampang ya teman-teman, tinggal gesek, tinggal belanja, tinggal gesek. Nah itu tuh nantinya akan menguras pendapatan kita, karena nggak kerasa kan teman-teman, yang namanya di kartu kredit itu kita itu nggak kerasa. Pokoknya selagi ada saldonya kita gunakan. Tapi kalau misalkan kita cuma bawa uang nggak bawa kartu kredit, maka kita akan bisa menghitung uang yang sudah keluar dan uang yang sisa yang ada di dompet kita, dan kita pun pasti akan berpikir 2 kali untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat gitu teman-teman. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, banyak sekali godaan yang menghampiri kita, baik itu kreditan perabotan atau kreditan baju. Itu tuh banyak banget yang nawarin ke kita. Kita harus benar-benar kuat iman ya teman-teman. Jangan sampai diam-diam kita itu memiliki hutang dari suami. Yang lebih bagus itu sebagai seorang istri yang teladan, diam-diam kita itu punya tabungan, bukan diam-diam punya hutang. Karena banyak sekali problema zaman sekarang, problem rumah tangga zaman sekarang, awal kehancuran rumah tangga itu menurut aku dari hutang teman-teman. Biasanya seorang istri yang tidak diketahui sama suaminya,
tiba-tiba pinjam uang, tiba-tiba memiliki kreditan ini itu, kemudian diketahui sama suaminya, tahu-tahu sudah bengkak itu teman-teman. Itu biasa penyebabnya. Alhamdulillah stok aku selama bulan Ramadan aman ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.